Racikan berita. Bukan dinonaktifkan oleh Prabowo, langsung kalau dia tegas seorang tentara Kopassus lagi harus tegas, pecat. Itu nonaktif, gaji dikasih juga, order kasih juga. Order masih dapat tuh? Dapat orang ini nonaktif. Beda, jabatannya berkurang. Kalau dipecat langsung diproses hukum. Karena banyak orang yang bercerai, banyak orang yang terjadi pembunuhan. Bukan anak buahnya, dialah otak dari segala otak judi online ini. Dan judi ini siapa? Bapak moyangnya. Bapak moyang itu orang turunan Cina yang suka berjudi. Kalau kita ini mayoritas orang Islam takut berjudi itu. Ya, haram. Dosa. Takut dosa. Semua dulu kan judi. Nomor plat mobil, dijudiin. Judi lotre buntut namanya. Judi, pokoknya itu yang ciptain. Kita ini orang-orang istilahnya berpikiran ke akhirat. Takut berbuat dosa. Kalau orang-orang ini kan menghalalkan segala cara. Grehon dulu bang ya? Iya, grehon. Lama lari bagaimana dapat daging, dapat duit. Itu kemakmuran. Jadi makanya Porkas. ya porkas, judi nalo, loto segala macam tetap aku aja nggak tertarik. Aku judi itu dari dulu paling nggak suka, menghancurkan rakyat dengan ada harapan. Itu sebenarnya mengangkat menteri ini dilihat tim selektifnya bagaimana tampangnya. Orang ini nggak belajar sekolah kriminologi, udah sekolah pun polisi pun nggak tahu. Dalam ilmu kriminologi itu kan bentuknya teori Lombroso. Saya ingat tampang-tampang manusia nakal dan jahat. Dari lenggangnya, bentuk mukanya, matanya. Bisa ketahuan. Pelajarinlah. Itu yang disebut teori Lombroso. Orang ahli kriminal tahu itu. Nah, jadi si Budi ini memang mukanya ada muka kriminal. Yang lihatnya muka kriminal tapi jago jilat. Wah, kalau kena jilat lubang matahari itu, wah, kelelap, hilang hitamnya, tinggal putihnya. Makanya seringlah dapat jabatan empuk. Nah, itulah apalagi projo. Jadi ini sebenarnya dulu di zaman Pak Harto itu dilihat di selektif itu bagaimana orangnya. Lenggangnya bagaimana. Suatu CP, kurikulum vital, lihat bentuk orangnya. Ya, bentuk fisiknya orangnya, lihat bagaimana dia. Ini sandiwara atau apa? Sekarang nggak pakai CV bang? Sekarang nggak pakai CV, suka aku kok, aku hak prerogatif. Jilat aja, puas. Besok naik bang. Ya, asal puas doang. Asal kata orang Medan, terujung dia sur dia. Naik. Itu kata orang Medan. Terujung dia mainkan. Itulah sur. Jadi, aku udah lihat mukanya aja projo si Budi ini. Udah dulu udah enak aku. Tapi gimana? Pintar. Memang benar Rocky Gerung itu udah mataku orang benar. Dungu, akal sehatnya nggak jalan banyak. Makanya supaya akal sehat jalan, terjadilah sekarang makanan bergizi. Itu semenjak SBY akal orang udah mulai gizinya kurang. Nah sampailah ke era Jokowi ini. Akhirnya jadi bodoh, dungu. Dungu itu betul. Aku heran, ada ulama yang dungu, ada profesor yang dungu. Akal sehatnya nggak jalan. Jadi orang sehatlah yang berjalan. Bukan nggak percaya di akal sehat tuh diiming. Aduh ilah. Itulah orang tidak beragama, tidak bertuhan. Nggak yakin, nggak percaya sama diri. Iya betul. Nah, Dokter nggak percaya sama diri ya? Iya nggak percaya sama diri. Iya juga bang. Lahir dia telanjang bulat, mati pun harta nggak dibawa, semuanya anak bini pun tinggal. Iya. Di situ aja lah kita berpikir rasional. Jadi takut. Nah, jadi, makanya Budi ini harus diapain bang menurut abang? Budi ditahan, ditangkap, diperiksa. Penjarakan. Dijatuhin penjara, ya tahan kan sudah, dihukumin. Hakim tuh harus diganti, hakim banyak maling. Hukum tembak tuh bang di Cina bang? Bukan hukum tembak. Kalau aku ditontonkan di Monas, dihukum gantung sama Jokowi.
Wah, keren. Ya si Anas tuh adik kesayangan aku dulu, Anas Urbaningrum itu. Kesayangan aku. Hormatnya bukan main sama aku si Anas ini. Sebelum jadi ketua HMI. Pera aja Anas kalau ada, gantung Anas di Monas. Jijik muntah aku lihat si Anas. Padahal adik kesayangan aku, Anas itu. Melihat dia cerita kakak, dah aku bilang, Nas, kau siapa Nazar itu? Kalau kami, Nazarudin, kalau kami di Medan ada istilahnya Nas, kau nggak ngerti. Jumpa India, keling, India, jumpa ular. India aja kita bunuh dulu, jangan ularnya. Kalau tuntut nanti, gue bilang, jangan. Ini lihat, ini si Nazar ini. Gue bilang, tahu lah aku Nazar ini, gue bilang. Ah, udah. Memang jago lah cari duit. Jago. Habis dijual-jual si Nazar semuanya. Akhirnya terlibat juga Anas. Situ aku bilang respect. Dan dia dah ikut korupsi. Sepera aja Anas. Memang sepera tidak. Berarti hukuman untuk Budi Ari juga sama digantung, Bang. Gantung lah. Di Monas juga ya? Digantung di Monas. Dikerek sama Jokowi berdua. Ya supaya pokoknya rezimnya Jokowi yang terlibat menyengsarakan rakyat Indonesia, menzolimin, gantung. Aguan, termasuk Aguan. Iyalah, Gantung di Monas juga. gantung di Monas juga nampak. Untuk berikut the next period orang berpikir tujuh keliling. Jadi gini Bang, Ya. di Republik ini, ya Jokowi ini udah merusak harkat martabat bangsa Indonesia, Bang. Oh memang benar, Ya. benar, betul. Aku dari awal udah tahu. Abang kena tipu melulu dari dia dulu, Bang. Ah. Jokowi kan penipu. Memangnya pembohong, penipu. Penipu. Ya. Ah. Dia tuh koruptor lah. Kemarin kami makan 4 jam. Aku bicara di Sate House, Jalan Raden Saleh. Siapa itu? Sahabat aku Aulia Rahman. Bekas duta besar di Ceko. Satu lagi konsul jenderal kita di Chicago. Mungkin kau tahu namanya. Iya. Orangnya juga aku kenal, Bang. Lanjut aja, Bang, lanjut. Tunggu dulu. 4 jam bicara kita. Terus dia bilang, ini duta besar. Aku diundang ke Ceko. Sorry ya. Kau duta besar, kau undang. Kalau kau undang aku, kasih aku tiket bisnis kelas. Bukan aku nggak sanggup beli. Sebulan aku tunggu kau menjadi duta besar, belum juga berangkat, kau tunggu nggak datang kau ke sana. Terus sekarang kau dari sana, kau suruh aku datang. Kau kasih tiket. Aku nggak suka Jokowi. Jokowi mengatakan dolar mau buat 10.000. Rakyat Indonesia ditipu. Nggak sampai 10.000. Makin 16.000, aku bilang. Dolar sama dia, aku bilang. Memangnya nggak duit itu 16.000 $1 karena pakai dolar. Aku bilang, tapi kalau kau kasih tiket aku mau. Kan kau punya asing, si asing, aku bilang. Di Jakarta ini, tinggal perintah. Itu orang Jokowi, kawan aku. Kau kasih tiket bisnis kelas dia ke Praha. Baru aku mau. Kalau aku bayar jumpai kau sana, kau salah. Ulang aja lah kau ketemu aku Jakarta balik. Depan-depan kawan aku si Edward Lebe. Itu lawat dia ini, gue bilang. Jadi gue bilang. Makanya udah banyak bosan aku lihatnya. Gue bilang, cocok dia seirama dengan Ani. Cocok sama SBY. Mana itu kondensat Pertamina 35 triliun yang dibawa lari Handoko. Nggak terbongkar sampai sekarang. Diperiksa si Ani dari Amerika didatangkan. Mana? Yang meriksa Buas, baris krimnya. Mana berita sampai sekarang? Ditarik lagi sama Prabowo. Kok Prabowo yang narik, Bang? Enggak, sekarang Prabowo narik lagi dia Menteri Keuangan. Kenapa? Ini jago sulap tuh Presiden. Sri Mulyani maksudnya. Sri Mulyani. Menteri lagi, Jokowi tarik dia lagi. Dari Bank Dunia pulang ke Jakarta lagi, tarik Menteri Keuangan. Ini jago sulap 4 kali lipat, maka takut sama Kwi Kian Gi dia. Takut Marizal Ramli. Iya. Mana berani ditantang. Kalau mau tarik, minta pendapat ekonomi, tanyalah sama Kwi Kian Gi. Itu suhunya ekonomi. Mega pun dia lawan. Gak takut dia. Kalau dia benar, dia lawan. Dia lawan.
Cuikian gitu lebih pribumi dari pribumi. Walaupun, Nasionalis. Hah? Nasionalis banget ya. Wah, Dan itu idealis perlu. dia. Cina hitam tuh gelarnya dari dia. Dia Iya. nggak suka. Kalau aguan apa, Pak? Cina hitam lah. Oh, Cina hitam. Yalah itulah kelompoknya. Kalau yang merusak ekonomi kemakmuran rakyat, itu merusak nama itu. Bayangin aja rusak negara hadir buat dia. Hancur, Bang. Dia bisnisin. Iya, sama lah Tony Dia Salim. bikin negara ini nggak berdaulat. Dia Gitu. jual itu. Ya itulah. Bayangin pulau di pengurukan satu pulau di Jakarta Utara itu bisa dibuatnya. Satu. Ya, Titik satu dulu. pik satu lain, itu kayu bakau, ini pulau yang ada. Yang heboh itu rame sama si Luhut. Siapa dia? Kata si Luhut. Dengan gayanya. Wan Anies, keok, Luhut tuh keok sini. Saya ini bertindak atas undang-undang. Bukan kekuasaan saya. Saya diatur undang-undang. Katanya. Selesai barang. Selesai, padam tuh si Luhut di TV. Malunya. Kalau orang Batak bilang, malunya ini bah. Sakitnya tidak seberapa. Nah, daun pakaian kok bah. Itu. Jadi aku melihat nonton sama Najwa Shihab. Mak Luhut, aku bilang. Itulah sok gertak-gertak orang kau. Betul, betul. Malu mukanya si Luhut tuh. Publik melihat, aku pengamat. Jadi menurut Abang, tadi Abang katakan nggak sampai 20 hari. 20 sehari sih 10 hari bisa dibongkar tuh. Bisa tinggal perintah aja Kak. Duit. Orang lagi gak kerja, Cak. 1 kilometer sekian. Selesai, banyak yang nganggur sekarang kan. Apalagi yang di PHK. Pabrik-pabrik tekstil. Panggil, kalau kerja, bongkar itu. Lalu mengenai Selesai. Budi Ari, Bang. Nah, Ini kan sudah dinonaktifkan oleh Iya. Pak Prabowo. iya. Iya kan? Menurut Abang, ya, apakah ini mudah-mudahan sih tidak oman-oman ya Bang ya? Ya kan? Tanda-tanda lah. Ya, ini tanda-tanda. Kalau saya melihatnya gini Bang, secara pribadi saya melihat nih Prabowo nih presiden kita ini mulai unjuk gigi Bang pada Jokowi. Dia mulai nunjukin taringnya nih Bang, satu-satu. Mulai ngelawan ya. Mulai melawan. Saya melihatnya gitu. Kan Budi Ari ini projo. Iya, Nah. ketua Projo. Betul. Ini Sama orang kesayangan Jokowi loh dia loh. Sama si Bahlil sama sama. Abu Janda. Iya kan? Sama si Bahlil. Siregar. Nah, sekarang Si Bang, Bahlil Bahlul. menurut Abang, saya mau tanyakan, apakah kan kalau baru dinonaktifkan belum dipecat masih bisa dong ditarik kembali? Bisa lah, masa enggaknya. Menurut Abang Yang bagaimana pandangan Abang? pandangan saya Prabowo itu tanggung, kurang tegas. Pecat. Kalau dia seorang militer, nggak ada cerita. Udah banyak orang mati akibat Dan banyak orang mahasiswa, cari bercerai. Masa anak buah itu kan atas persetujuan dia, semua udah dibongkar di media. Semuanya di Bekasi itu kantornya. Iya betul. Jadi kita kan berharap nih Bang. Nah. Yang namanya kabinet itu orangnya harus bersih. Oh iyalah, Orangnya harus pintar. iyalah, Ya. Nah, Orangnya harus jujur. iyalah. Honest I do, gitu. Nah, tapi Jujuran. kalau kita mau lihat Prabowo mau nggak mecat dia sekarang? Taruhan kita Bang. Dipecat Aku. nggak bulan ini? Betul, Mas Jokowi. Kulunun lu Mas Jokowi ya. Iki, boleh nggak? Nang kene lah rusak lu katanya. Kabar dulu lah, kasih makan dulu. Kata dia. Kalau bahasa Jermannya, Uberligen nochmal. Artinya saya pertimbangkan kembali lagi, kata Prabowo. Kalau kembali, kalau ya. Prabowo aktifkan kembali, Nah, di bawah Prabowo hilang. hilang lah. Hilang dong, Ini Bang. aja Prabowo Dan itu didampingin sama bocil ini aja. Ilah la illallah Muhammad Rasulullah. Auzubillah. Kupu papa itu Bang. Iyalah. Apa itu orang? Sampah Bandar Gebang. Ilah yang digandeng-gandeng. Abang nggak boleh menghina. Bukan nggak boleh. Nyata. Aku orang hukum. Das sign. Lihat mukanya, lihat bicaranya. Lihat pidatonya. Dia kemampuannya. Lihat kemampuannya. Nothing Bang. Nothing, zero. Minus lagi. Itulah dibilang Rocky Gerung. Dungu, hilang akal.
Tukang belanya itu ya saudaraku itu sekampung sama aku orang Padang tuh. Itulah Irma Caniago. Oh iya, iya. Bukan satu Orang. suku mah bang. Enggak, aku lain. Oh. Wah, aku sukuku si Kumbang. Oh. Dia Caniago beda. Aku sama Topik Kemas sama. Satu marga aku sama Topik Kemas. Itu juga kan turunannya. Kacau. Irma tuh kacau bang. Manusia yang paling jijik aku lihatnya. Wih, so Gimana bang pintar. kalau kita panggil nanti undang ke Iwatch, Irma Boleh. Caniago. Sama aku berdiskusi Ya. dari Irma tuh. Dulu, Kita cuci otaknya. ya, Ya, dulu jijik, orang Bang. Padang, Biar dia insaf. Bang. ya, orang Padang sok jago. Jijik aku lihatnya. Anggota Dewan Komisi 3 main tunjuk-tunjuk. Kalau dibilang orang nggak beradat, nggak tahu sejarah. Gak punya adab. Nggak punya adat dan beradab. Tahu Tahu nggak saya, siapa? Tahu nggak siapa? Ya enggak jadi. Ya, anggota PDI itu, Dewan. Bang. Orang PDI si PDIP. Arteria Dahlan. Jijik aku lihatnya. Emil Salim Arteria. digini-giniannya. Arteria Dahlan. Enggak ada. Si Gak punya adab. Johnny Plate juga begitu sombong. Nah, kualat dia kan. Dua masuk mampus lu gua bilang sama Johnny Plate. Yang isinya ATM-nya siapa? Siapa namanya? Surya Paloh, PS, SP, Surya Paloh, ATM-nya itu. Maka dudukkan di situ dia. Jadi lihat itu, mampus lu. Emil Salim orang zaman, orang hormat. Soekarno aja hormat. Aku aja duduk aja nampak aku makan di Alumni restoran itu, Bang? Korea, makan di Korea di Bank Bumi Daya atas. Kuliah Pak Emil Salim. Bang keluarga, masuk bonus, jangan minta. Kalau tidak bilang aku sudah beres. Begitu aku menghormati Pak Emil Salim. Senior abang tuh. Ya senior lah, kau udah Wih. tua pada aku. Iya. Adiknya Freddy Salim aku kenal tahun 70 di Konsul Jenderal di Hamburg dulu itu Freddy Salim. Iya, Bang, ya. Ya memang iya. Orang Kota Gadang. Jadi ini Arteria Dahlan main tunjuk tuh. Wah, ini pengajar nih orang gue bilang. Orang Padang satu ini busuknya nih gue bilang. Wah, mentang-mentang kau PDI jagoan kau ya. Mampus diundang. Bukan diundang lah. Wartawan senior dari Padang, si Asril. Iya. Sumatera Barat oleh Karni Ilyas. Ditelanjangin. Siapa dia? Kakeknya PKI. Semuanya. Menjerit, mampus lu, gua bilang. Waktu gua lihat itu. Itulah. Oke bang. Ya, Terima kasih bang. ya. Pemirsa yang menonton acara ini, hari ini memang sangat begitu rame dan luar biasa nih pengalaman dari senior kita nih, Bang Hasrul Harun, luar biasa. Asrul. Iya, Bang Hasrul Harun ini luar biasa nih, luar biasa nih, Iya. eksponen 66. Terima kasih Bang, Ya, senang sama-sama. sekali Bang. Kita akan ketemu lagi minggu depan Bang ya. Ya, ya. Belum selesai nih Bang. Bang Buyung terima kasih eksponen 74. Kami dari WeWatch, saya Vicky Balfas, Bang Buyung, sama-sama semua dari WeWatch. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas Justisia. Racikan Berita